Nabi Muhammad. Sebagai tiket masuk kerja. Kenapa sholat tahajud sebagai tiket masuk kerja? Karena biasanya orang bingung saat ini mencari kerja. Dia tidak tahu apakah pekerjaan di sini akan diterima oleh dia, oleh orang lain. Dia setiap malam sholat tahajud berdoa kepada Allah agar pekerjaan itu menjadi miliknya. Karena pada sholat tahajud itu dia selalu berdoa. Allah pun selalu mendengarkan orang yang selalu sholat tahajud di malam hari. Saya aku akan menunjukkan doanya. Sini ada sebuah hadis dari Ibnu Majah. Abdullah bin Muslim berkata, kalimat yang pertama kali dengar dari Rasulullah SAW saat itu adalah, hai sekalian manusia, sebarkanlah salam, bagikanlah makanan, sambunglah silaturahmi, tegakkanlah salat malam saat manusia lain sedang tidur. Saya kalian masuk surga dengan selamat. Amin. Yang kedua, amal yang menolong di akhirat. Sholat tahajud juga digunakan sebagai amal tambahan dari sholat 5 waktu, bukan hanya untuk berdoa terus kepada Allah untuk meminta apa keinginan kita. Di sini sholat tahajud juga bisa menolong kita untuk bisa memberikan amal baik kita untuk ke akhirat. Bukan hanya beramal baik, amal orang yang buruk juga, orang yang amalnya buruk, jika dia benar-benar ingin bertobat, sudah mengikuti sholat 5 waktu dan selalu sholat tahajud, maka Allah juga akan memuliakan dia dan menaikkan derajatnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 15 sampai 18. Yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Inna muttaqina fi jannatin wa uyun. Akhirina ma atahum rabbuhum. Innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan di mata air seraya mengambil apa yang Allah berikan kepada mereka. Sebelumnya mereka telah berbuat baik di dunia. Mereka adalah orang-orang yang sedikit di dunia di waktu malam, dan di akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. Ketiga, pembersih penyakit hati dan jasmani. Mungkin pembersih penyakit hati adalah orang-orang yang patah hati kalian. Orang yang bimbang biasanya bingung apa yang dia lakukan, biasanya bisa bertuju ke hal yang negatif atau positif tergantung pikirannya. Di sini orang pasti ingin bertobat, lalu ingin sadarkan dirinya dan menyembuhkan penyakit yang ada dirinya. Bisa dengan sholat tahajud ataupun sholat subuh berjamaah. Tapi sholat tahajud lebih efektif karena doanya selalu didengar oleh Allah setiap malam. Dari Salman Al-Faris berkata, Rasulullah SAW bersabda, berikanlah salat malam
Karena sesungguhnya salat malam itu adalah kebiasaan orang-orang saleh sebelum kamu. Salat malam dapat mendekatkan kamu kepada Tuhanmu. Salat malam adalah penebus perbuatan buruk, mencegah perbuatan dosa, dan menghindarkan diri dari penyakit yang menyerang tubuh. Hadis riwayat Ahmad. 4. Sarana meraih kemuliaan. Di sini orang yang sering melakukan kejahatan seperti tadi, membunuh, merampok, dia dimasukkan ke penjara. Biasanya orang yang sudah dimasukkan ke penjara ada yang bertobat, ada pun tidak. Tapi insya Allah kebanyakan orang yang bertobat, karena banyak orang yang tahu surga itu ada. Dia di penjara juga selalu menunaikan sholat, ibadah puasa, dan yang lainnya. Padahal kita ini di luar tidak seperti di penjara. Tapi kenapa masih banyak orang yang selalu malas melaksanakan ibadah? Orang yang dalam penjara pun selalu melakukan ibadah dengan tujuan ingin bertobat, ingin diangkat derajatnya, dan ingin dimuliakan. Di sini ada sebuah hadis lagi dari Al-Baihaqi. Rasulullah SAW bersabda, Jibril mendatangiku dan berkata, "Wahai Muhammad, diduga sesukamu karena engkau akan mati. Cintailah orang yang engkau suka, karena engkau akan berpisah dengannya. Lakukan apa keinginanmu, engkau akan mendapatkan balasannya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kemuliaan seorang muslim adalah salat waktu malam, dan ketika kebutuhannya dimuliakan orang lain." Yang berikutnya, sarana pengabul permohonan. Di sini juga hampir sama dengan yang pertama, dengan sholat tahajud dan selalu berdoa, selalu akan dimuliakan dan selalu didengar doanya oleh Allah. Niscaya juga akan dikabulkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji mengabulkan doa orang-orang yang menunaikan sholat tahajud dengan ikhlas. Jangan terpaksa, hanya karena kita desakan, ayo dibuka sama Ustaz, sholat tahajud. Terpaksa saya sholat tahajud karena tidak dihukum. Maka Allah juga akan meninggalkannya dan tidak akan mendengar doanya. Maka kita dimulai dari satu hal yang sangat sederhana, yaitu ikhlas. Berikutnya, jangan mendapat tempat yang terpuji, di mana orang yang terpuji oleh Allah bukan terpuji oleh orang lain ataupun orang yang dia inginkan ataupun dari orang tua. Misalnya, orang ini selalu ibadah, pasti ingin dipuji oleh orang tuanya atau orang yang dia sayangi. Tidak mungkin, karena dapat orang juga ada yang berbeda-beda. Mungkin dia tidak ingin kalau bersaing dalam ibadah, dia hampir mengadu domba atau memfitnah orang itu. Mungkin dia ingin diangkat derajatnya dan ingin ditempatkan yang baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saat dia meninggal. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 79 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjal bihi nafilatan asa ayyamsaka rabbuka maqaman mahmuda. Shallallahul azim. Yang artinya, dan pada sebagian malam bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Berikutnya, terlepas ikatan setan. Biasanya orang yang lelap tidurnya adalah orang yang terbelit dari setan dan selalu diikat oleh setan untuk tidak menunaikan ibadah sholat.
Misalnya dia kan sholat tahajud, sholat subuh aja dia sholat malas, kedinginan saya, dingin, tidak mau sholat, airnya dingin. Dia lalu meneruskan tidurnya sampai siang, sambil tidur dia juga tanggung sampai maghrib lagi, dan akhirnya dia tidak melakukan sholat lima waktu. Bukan tujuan saya menyinggung, tapi ini kenyataan. Di sini diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW setan akan mengikat kepala seseorang yang sedang tidur dengan ikatan, menyebabkan kamu tidur dengan terlelap dan susah bangun. Apabila seorang itu bangkit seraya menyebut nama Allah, maka akan terlepaslah ikatan pertama. Apabila ia berwudu, maka akan terbukalah ikatan kedua. Apabila dia salat dan terbuka ikatan semuanya, dia juga akan merasa bersemangat dan ketenangan jiwa. Jika tidak, maka dia akan malas dan putus asa jiwa. Maka dia akan terus malas-malas melaksanakan aktivitas. Hanya pada orang lain dia mengikuti, tidak ingin sesuai dengan dirinya, tidak punya motivasi. Dan yang terakhir, menjaga kesehatan rohani. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa orang yang sholat tahajud akan selalu mempunyai sifat rendah hati dan ramah. Orang yang selalu rendah hati dan ramah akan diangkat derajatnya, dan hamba-hamba Tuhannya akan lalu di bumi mendapatkan ridha Allah dan dijauhkan dari orang-orang yang membencinya. Di sini Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 63 sampai 64. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hawlan wa idza والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. Dan hamba-hamba Tuhan yang penyayang itu dialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Dan orang yang menghabiskan waktu malam untuk beribadah dengan bersujud dan berdiri pada Tuhan mereka. Mungkin cukup sekian dari saya. Jika ada salah, itu dari saya dan kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.